Sobat RPM Audio, ketemu lagi di channel RPM Audio Official. Kali ini kami akan coba berbincang-bincang seputar passive crossover, seberapa penting perannya di dalam dunia audio mobil. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan rekan kami Bro Rizky. Bro, Yuk. Crossover itu apa ya? Jadi gini, secara garis besar sebelum kita masuk ke crossover ya teman-teman, kita harus kenal dulu nih dari mulai jenis speaker. Speaker tuh kan ada beberapa jenis juga, mulai dari subwoofer, midwoofer, midrange, sampai ke tweeter. Nah itu tuh kenapa dia butuh crossover? Karena masing-masing speaker tadi tuh nggak bisa bermain di semua frekuensi. Jadi masing-masing punya limitasi. Misalkan subwoofer, dia cuma main di area low frekuensi, midwoofer sama midrange itu di tengah, dan tweeter di frekuensi atas. Nah untuk membatasi area main speaker-speaker tersebut, dibuatlah crossover. Oh, jadi dia itu untuk membagi ya? Iya, jadi secara garis besar fungsi crossover ini adalah untuk membagi area main masing-masing speaker tadi nih pada suatu sistem yang memang dia menganut multi speaker. Gitu. Jadi dalam satu sistem misalkan 3-way atau 2-way. Nah, untuk bagi area main frekuensinya ini perlu crossover, Bro. Kayak gitu. Begitu, Sobat RPM Audio. Nah, untuk crossover sendiri sebenarnya itu kebagi menjadi dua lagi, Bro. Ada crossover aktif, ada pasif. Oh, ada dua ternyata ya. Ada dua. Nah, yang aktif ini biasanya dia integrate sama kayak perangkat DSP misalkan. Oh, langsung masuk built-in. Dia berupa fitur sebenarnya di dalam DSP Oke. kalau yang main aktif. Nah, kalau untuk pasif ini ya kurang lebih yang kayak gini nih. Ini pasif. Kayak gini teman-teman. Pasif, ya. Jadi kalau untuk pasif biasanya dia tersedia di satu paket dengan speaker yang dijual sama pabrikan. Yang komponen set lah. Komponen set. Ya, Jadi oke. bentuknya kalau untuk pasif lebih ke komponen. Nah, Bro Rizky, Yo. ini saya penasaran juga kenapa sih dalam satu sistem multi speaker seperti two-way dan three-way di dalam mobil perlu crossover? Oke, jadi gini bro, seperti tadi saya singgung di awal, yang mana si tugas crossover ini sebenarnya untuk membagi area main frekuensi antara speaker yang bisa bermain di frekuensi rendah, tengah, dan tinggi. Jadi kenapa harus dibagi kayak gitu? Agar masing-masing speaker yang tadi itu mainnya nggak saling overlap gitu maksudnya. Jadi misalkan woofer nggak bermain sampai frekuensi atas, subwoofer apalagi nggak main sampai atas. Begitupun sebaliknya, tweeter dia nggak main sampai frekuensi bawah, bro. Kayak Overlap gitu. itu maksudnya apa ya? Overlap kalau bahasa ininya nih, Bro. Nggak saling numpuk. Jadi misalkan dalam satu bidang nih, range frekuensi 20 sampai 20 kilo. Oke. Misalkan kalau semuanya dibunyiin sama satu driver, itu nggak bakal optimal, bro. Misalkan tweeter kita tarik main sampai area 20 Hz, nggak akan optimal juga gitu. Nah, untuk itu ada crossover kita bagi, misalkan 20 sampai 50 misal. Kita pakai untuk areanya subwoofer, 50 sampai 500 misalkan. Kita pakai untuk woofer nih, 500 sampai 5000 midrange misalkan. 5000 ke atas itu areanya tweeter. Nah, dengan begitu masing-masing speaker tadi itu bisa bekerja lebih optimal. Kalau misalkan terjadi tanpa crossover tuh overlap bisa jebol juga ya mungkin ya? Salah satunya Rusak iya. ya? Rusak Salah gitu ya? satunya iya, terus suara juga akan nggak karu-karuan, Nggak karuan ribut ya? karena saling numpuk. Saling numpuk. Gitu. Jadi nggak bersih lah ya? Ha-ha. Oke. Gini nih, misalkan di dalam ibaratnya di dalam suatu perusahaan, bro. Satu bidang pekerjaan mungkin bisa aja dikerjain sama satu orang. Iya. Tapi itu nggak bakal optimal. Nah, lain halnya kalau kerjaan tersebut kita bagi ke beberapa orang yang memang kapabel di bidang tersebut, selain lebih optimal dalam pekerjaannya, hasilnya juga bisa lebih baik. Kayak gitu. Oke. Bro Rizky, Ya. satu lagi nih. Bukan satu lagi sih, saya pengen tanya lagi nih, penasaran. Boleh. Ini saya lihat passive crossover kan komponen terdiri dari beberapa komponen ya? Cuma begini aja ya. Iya. Ada gulungan kayak tembaga, ada kapasitor, mungkin resistor. Oke. Perannya, maksudnya apa sih yang dari komponen ini bisa dilakukan
Oh, mungkin maksudnya gini, pengaturan apa iya, aja mungkin betul, yang bisa, maksud saya seperti itu. yang bisa dilakukan sama pasif ini. Nah, Jadi pengaturannya. sebenarnya secara garis besar, baik itu tipe crossover aktif atau pasif, itu tugasnya untuk motong frekuensi. Sama kita bisa tentuin tuh tingkat kecuramannya. Jadi misalkan frekuensi kita potong di 5.000 nih, Oke. di 5.000, nah kita tentuin juga kecuramannya mau berapa dB per oktav. Jadi misalkan kan ada pilihan 6 dB, ada 12, 18, 24, 36. Oke. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi semakin angkanya kecil, dia makin landai nih. Jadi misalkan 6 dB segini, Oke. kalau kita potong di 5.000 misalkan ini. Jadi 24, pokoknya makin angkanya besar, dia makin curam. Makin curam. Jadi misalkan 6 dB di sini, mungkin 24 bisa begini nih Bisa. curamnya. Jadi bisa langsung turun. Langsung nurun. Gitu, kurang lebih. Oke. Nah, Bro Rizky, tadi Ya. kan sempet bilang tuh ya, apa? Ada kecuraman. Mm-mm. Nah, cara menentukan titik potongnya itu seperti apa nih? Jadi gini bro, sebenarnya sebelum kita menentukan ini speaker mau dipotong di berapa dan slope-nya mau berapa, kecuramannya maksudnya. Oke. Jadi kita harus kenal dulu nih sama speaker yang mau kita pakai. Jadi misalkan kita mau pakai speaker A misalkan. Nah kita harus kenali dulu, kita baca dulu responnya kayak gimana. Itu Oke. kita pakai alat. Kita baca dulu responnya kayak gimana. Setelah kita punya datanya nih, data spesifikasi dari si speaker tersebut, nah baru kita tentuin. Kita tentuin speaker tersebut lebih baiknya enaknya dipotong di frekuensi berapa dan pakai slope berapa gitu. Kurang lebih kayak gitu aja sih. Baik Twitter, mid-bass, mid-range, iya. mid-bass, subwoofer sama. sama ya. Jadi Oke. kita harus kenali dulu perangkatnya. Jadi nggak sembarang kita diseragamin speaker tipe A, merek A, B, C, misalkan. Oh, udah titik potongnya sekian baku, itu nggak bisa baku Nggak kalau bisa baku perform, ya? nggak bisa. Karena setiap produk berbeda-beda ya. Berbeda. Secara spesifikasi. Iya, dan Oke. kalau kita baca responnya pun itu nggak mungkin sama Oke. setiap speaker. Makanya ya kita harus kenali dulu speaker yang mau kita pakai. Jadi nggak bisa sembarangan lah ya. Nggak bisa sembarangan. Jadi perlu teknikal sekali. Iya, Oke. kurang lebih. Lagi nih Bro Rizky. Iya. Ini kan pasif crossover nih ya. Heeh. Nah, apa sih bedanya ya? Nah, selama ini kan ada juga prosesor ya, DSP ya. Oke. Digital Signal Processor kalau Iya. nggak salah itu ya. Apa bedanya dengan crossover yang ada di DSP DSP tersebut dengan Oke. ini pasif crossover? Oke, jadi gini bro. Ini kan kita sebutnya pasif crossover ya. Oke. Dan kalau yang di DSP itu kita biasanya sebut dengan active crossover. Oke. Nah untuk kerjanya sendiri kalau yang di DSP kan itu harus ada listrik, harus ada arus Oke. baru dia kerja. Kalau ini enggak. Dari segi pengoperasian, Oke. kalau untuk yang di DSP itu biasanya kita udah nggak usah hitung-hitungan lagi kan. Kalau ini sebelum kita bikin pasif, kita harus hitung dulu kan, nggak bisa Iya. sembarang lilit gitu. Oke. Jadi komponennya pakai apa itu banyak nih hitung-hitungannya. Oke. Agak complicated. Nah kalau yang di DSP itu pengoperasiannya kita nggak usah hitung-hitungan lagi nih. Jadi kita cukup tentuin aja titik potongnya mau di berapa, slope-nya mau berapa, udah tinggal klik. Kan ada software soalnya kan software kalau ya, di oke. DSP. Secara pengaplikasian sih mungkin lebih simpel ya. Jadi mungkin dia sudah digital kali ya? Iya, Masuknya kurang lebih. digital karena ada Gitu. dengan software. Iya. Oke. Jadi kalau pasif tuh kita masih harus hitung dulu. Banyak nih hitung-hitungan di situ. Boleh dibilang analog kalau ini ya? Iya. Dia analog, kalau yang di DSP itu sudah digital kan memang. Oke. Gitu sobat RPM Audio. Nah, tadi kan bicara ada active crossover dan passive crossover. Ya. Mana sih yang lebih baik, Bro? Nah, bicara soal dua jenis crossover ini, Oke. baik aktif maupun pasif, itu kalau menurut saya sih masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, bro. Oke. Nah, namun kalau menurut saya pribadi, pasif tetap punya keistimewaan yang kita nggak bisa dapat di aktif. Itu. Jadi kalau dari segi kita tuning nih, itu membuat suara itu bisa presisi di mobil cukup lebih sulit di aktif. Kenapa? Karena misalnya ada deh kita coba atur
time alignment atau time correction di mobil. Jadi ketika kita geser salah satu speaker, misalkan kita delay, itu bukan cuma speakernya aja yang suaranya aja yang di delay, bro. Itu fasenya pun biasanya ikut geser. Nah itu yang sebenarnya kalau kita bilang di sini never ending story. Jadi ketika fase geser, otomatis yang lain juga EQ dan yang lain-lain kan berubah juga. Jadi kita benerin yang ini misalkan, yang ini geser, yang ini udah bener, ini geser. Terus benerin yang ini geser. Jadi kurang lebih rumit banget gitu. Nah beda kalau kita pakai pasif. Pasif ini lebih diem. Jadi untuk cara tuningnya sendiri itu memang agak susah di awal. Cuma kalau memang udah dapet, ya udah suaranya lebih bener-bener diem gitu kalau untuk pasif ini. Nggak ada saling merubah. Nggak ada. Sini lagi ya. Ganti ini jadi berubah. Nah gini. lebih stabil kalau. Lebih stabil. Oke. Kalau untuk membuat sistem audio mobil yang baik, mana yang bisa lebih diandalkan, Bu? Pasif crossover atau aktif crossover nih? Oke, balik lagi sih bro, kalau soal mana lebih baik atau mana yang lebih bisa diandalkan, dua-duanya bisa kita pakai gitu, selama kita tahu cara maininnya. Oke, ada trik, masing-masing punya trik buat biar maksimal ya? Iya, betul gitu. Nah, jadi kesimpulannya nih bro, dari pembicaraan kita hari ini soal pasif crossover, bicara soal itu pasif crossover atau aktif crossover, keduanya sama-sama bisa diandalkan selama kita tahu cara ngoperasiinnya atau cara maininnya. Betul. Nah kalau untuk saya pribadi, menurut saya sih pasif tetap dia punya keistimewaan yang kita nggak bisa dapat di aktif. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kenapa sekarang pabrikan speaker tetap ngasih pasif di speaker-speaker yang dia jual di pasaran. Ya karena itu tadi, pasif tetap, menurut saya sih tetap dia lebih istimewa. Yang keistimewaan tersebut kita nggak bisa dapat di aktif. Jadi nggak bisa didapat di digital itu ya? Mungkin bukan nggak bisa, sangat sulit didapat mungkin ya. Sulit. Itu aja. Nah, Bro Rizky, dari kesimpulan yang tadi disampaikan ya tentang crossover ya, mau itu pasif dan aktif ya, itu sudah cukup ya mungkin ya? Mungkin untuk sekarang cukup dulu. Mungkin next kalau ada bahasan yang lebih menarik lagi, kita akan coba buka juga di video ini. Oke bro, dari video kali ini tentang crossover aktif maupun pasif ya yang dibahas oleh rekan kita Bro Rizky, semoga bisa bermanfaat bagi yang punya ketertarikan dengan dunia audio mobil. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar dunia audio, mungkin kalian boleh cantumin di kolom komentar. Nah, jangan lupa dukung channel kami RPM Audio Official dengan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.